Berita yang sangat menghebohkan awal Maret 2023 sampai dengan hari ini adalah berita tentang bangkrutnya bank-bank besar di Amerika Serikat. Sepanjang Maret ini sampai dengan sekarang sudah 3 bank besar yang bangkrut di Amerika Serikat. Mulai dari Silvergate ya, bank investasi yang mengurusi bisnis-bisnis kripto, yang membantu bisnis-bisnis kripto telah menyatakan kolaps bangkrut. Setelah itu bank besar nomor 16 di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank atau SVB. Bank ini sangat punya andil besar menghidupkan bisnis-bisnis startup, bisnis-bisnis teknologi, membantu juga dalam hal mengembangkan investasi banyak di sektor startup, tidak mampu untuk menjaga likuiditasnya. Bank ini kekurangan modal karena bank run, karena mereka butuh modal, mereka menjual obligasinya, dan obligasinya ada kenaikan suku bunga yang makin tinggi dari kebijakan The Fed, maka nilai obligasinya menurun, maka ini menjadi resiko kerugian bagi bank Silicon Valley Bank ini, dan mereka butuh dana tambahan, dan mereka sulit untuk mendapatkannya. Hanya dalam 2 hari mereka untuk berusaha mendapatkan dana tambahan itu, dan mereka tidak bisa mendapatkannya, dan mereka kolaps itu hari Jumat minggu lalu. Dan hari Minggu, bank besar nomor 30 di Amerika Serikat, Signature Bank juga menyatakan kebangkrutan, kolaps, dan semua ditangani oleh otoritas seperti di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan di Amerika Serikat. Nah, dampak dari kebangkrutan bank-bank besar ini membuat bank Eropa menjalar dari Wall Street, menjalar ke Eropa. Kemarin malam benar-benar yang dikatakan bangkrut, pertumpahan darah besar-besaran ya, dari Wall Street anjlok 3% sampai menjalar ke bursa Eropa. Inggris, Jerman, Prancis, semuanya anjlok 3%. Sampai ke Asia. Ya, dampak karena isu yang mengkhawatirkan pasar, yang membuat panik, ya, karena investor semuanya penarikan dana besar-besaran, terjadi bank run, ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan global disebabkan karena bank nomor 2 terbesar di Swiss setelah UBS Group, yaitu bank Credit Suisse. Credit Suisse ini adalah bank besar yang sudah berdiri sejak tahun 1856. Bank ini kemarin sejak 1 minggu ini anjlok tajam harganya, 39% drops. Dan dalam perdagangan kemarin itu drop sampai 24%. Nah, persoalan Credit Suisse ini bermula itu karena mereka sendiri yang mengakui bahwa ada kelemahan material karena mereka terlambat merilis laporan keuangan. Dari keterlambatan mereka merilis laporan keuangan menyebabkan kekhawatiran di pasar. Banyak investor yang bank run sehingga mereka kekeringan likuiditas di sini. Nah, ini menjadi masalahnya. Nah, di saat mereka kekeringan likuiditas, yang membuat runyam masalah ini adalah investor besar. Salah satu investor pemilik dari Credit Suisse ini, pemilik 9,9%, yaitu Saudi National Bank atau SNB ini, menyatakan tidak akan menambah kepemilikan atau tidak akan menambah atau menyetor modal baru lagi, karena mereka terikat dengan aturan kepemilikan yang maksimal 10% saja. Nah, hal inilah yang membuat kemarin terjadi pertumpahan darah, keluar dari semua investor, keluar dari saham-saham perbankan di seluruh dunia. Nah, karena mereka khawatir semuanya dengan sistem perbankan global pada saat ini. Dan kondisi suku bunga yang makin tinggi. Ya.
Semuanya ini kejadian ini bermula pada Maret 2020. Ya, awal-awal pandemik COVID-19. Bank-bank sentral di seluruh dunia itu berusaha untuk menyuntikkan dana, memberikan stimulus kepada bank-bank semuanya. Nah, the Fed, Bank Sentral Amerika Federal Reserve itu menurunkan suku bunga, memberikan stimulus dengan membuat suku bunga jadi rendah untuk membantu ekonomi ya pada saat pandemi COVID-19 yang stuck. Jadi mereka menurunkan suku bunga the Fed menurunkan 150 basis point sehingga suku bunga paling rendah pada saat itu sekitar 0,25%. Nah, itu Maret 2020. Nah, dari situlah bank-bank di seluruh dunia itu membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Ya. Nah, dari data yang terlihat bahwa 19% itu aset perbankan dipakai untuk membeli surat-surat utang pemerintah Amerika Serikat. Itu total ada sekitar 4,4 triliun US dollar dana dari perbankan. Itu lebih tinggi dari sejak tahun 2005, hanya 1 triliun US dollar. Kali ini lebih tinggi, 4,4 triliun US dollar dana dipakai untuk membeli surat-surat utang pemerintah. Nah, persoalannya setelah inflasi ini ternyata cepat. Jadi setelah ada pemulihan COVID-19 ini, mereka berharap ekonomi kembali membaik. Terjadilah perang Rusia-Ukraina. Rusia mengagresi Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Nah, disinilah yang membuat inflasi ini cepat naik. Karena ada distorsi, ada supply chain yang terhambat, maka inflasi cepat melonjak. Karena inflasi yang cukup tinggi cepat melonjak ini memaksa Bank Sentral Amerika, the Fed, untuk turun tangan menekan inflasi ini. Karena inflasi ini pada bulan Juni 2022, inflasi Amerika Serikat sangat tinggi, mencapai 9,1%, itu tertinggi sejak 41 tahun yang lalu. Membuat The Fed segera agresif menaikkan suku bunga. Ya. Jadi mulai tanggal 16 Maret 2022 menaikkan suku bunga 50 basis poin. Setelah itu di bulan Juni, September, Oktober menaikkan lagi suku bunga 75 basis poin berturut-turut. Karena inflasi bulan Juni sangat tinggi, 9,1%, sampai dengan sekarang ini. Kebijakan kenaikan The Fed cukup agresif terus. Ini yang membuat perusahaan-perusahaan itu gagal dalam menyeimbangkan neracanya. Karena suku bunga yang makin tinggi, mereka kesulitan dalam jangka waktu yang cepat. Ya. Bagaimana mereka bisa membalanskan itu neraca mereka. Suku bunga cukup tinggi juga membuat cost of fund, biaya pinjaman yang makin tinggi. Membuat banyak sekali nasabah yang menarik dana, ya, tidak meminjam dana di perbankan, membuat sini kesulitan. Perbankan mengalami kekurangan kerugian di sini. Ya. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang membuat bisnis perbankan makin terpuruk di saat biaya pinjaman yang cukup tinggi, cost of fund ini. Ya. Hal-hal ini sering terjadi, kita lihat sejarah berulang kembali, ya, tahun 2021 setelah waktu itu ada terjadi kejadian Babel.com. Nah, di situ juga ekonomi mengalami resesi, ya, karena menurun, ya, karena terjadi Babel.com itu. Bank Sentral Amerika memangkas suku bunga, ya, 550 basis point dari suku bunga waktu itu yang makin tinggi, 6,5%, ya. Pada tahun 2000 itu menjadi 1%. Nah, setelah suku bunga 1% itu pada bulan Juni 2003, suku bunga naik
lagi menjadi 5,25%. Nah, suku bunga yang tinggi pada Juni 2003 menjadi 5,25% itu, menjadi 5,25% itu sampai itu pada Juni 2006, ya. Dari situlah membuat masalah terjadi lagi di sektor perbankan dan akhirnya terjadi krisis hutang subprime mortgage yang meledak pada tahun 2008 dan bank investasi besar Lehman Brothers yang sudah berdiri 150 tahun mengalami kebangkrutan. Masalahnya sama, yaitu krisis likuiditas. Karena terjadi penarikan dana, mereka butuh suntikan modal dan mereka tidak mendapatkannya. Akhirnya ambruk, drop tajam, market crash terjadi di pasar. Sehingga pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu, Presiden Obama pada bulan Februari, 19 Februari 2009, menyuntikkan dana, melakukan bailout di pasar sebesar 700 miliar US dollar. Hingga bursa itu, market kembali naik lagi, bursa, pasar modal naik kembali lagi, sampai dengan pandemi kemarin, anjlok tajam lagi. Begitu terus. Dan setiap ada krisis yang terjadi, selalu yang kena dampaknya, yang menimpa adalah sektor perbankan. Karena ada perubahan arah ekonomi, membaliknya ekonomi dari suku bunga rendah ke suku bunga tinggi, membuat terganggunya laporan keuangan, bisnis mereka terganggu, karena mereka, ya itulah, karena dana mereka akan menjadi masalah di bisnis di luar sana, menjadi masalah, dan itu menjadi resiko gagal bayar, sehingga dipastikan sektor perbankan semuanya akan mengalami masalah seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan Credit Suisse sekarang ini adalah masalah yang cukup berat, ya. Jika sampai mereka tidak mendapatkan dana tambahan, dana baru nanti, maka dipastikan Credit Suisse bisa jadi kolaps. Kalau Credit Suisse kolaps, maka kehancuran pasar keuangan dunia benar-benar mengglobal. Dari Wall Street, Eropa, sampai dengan Asia akan drop tajam. Siang ini ada berita bahwa Credit Suisse berusaha meminjam dana dari bank negara Swiss, ya, dari pemerintah Swiss sebesar 850 triliun rupiah. Semoga itu tercapai. Tetapi masalah ini tidak akan selesai. Dipastikan bahwa akan ada terjadi kebangkrutan besar. Jika ini terjadi terhadap Credit Suisse, maka di saat ada terjadi kehancuran besar di sektor perbankan, market itu akan drop tajam, saham-saham bursa Wall Street, Eropa sampai dengan Asia akan jatuh dalam, mata uang Eropa akan tumbang terhadap US dollar, dan US dollar akan makin tinggi saja, makin menguat, karena US dollar itu adalah safe haven. Ingat, nanti pada saatnya hanya US dollar safe haven yang akan naik terbang tinggi, yang akan diburu oleh investor di seluruh dunia, karena kekacauan ini terjadi di seluruh dunia, ketidakpastian ini terjadi, dana-dana dari bank akan keluar semuanya dan menuju ke Treasury bills, surut bond, obligasi Amerika Serikat. Itulah safe haven. Disinilah yang saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya adalah, jika itu nanti terjadi safe haven, maka semuanya tumbang. Yang against US dollar itu akan tumbang. Walaupun safe haven yang gold futures pun akan tumbang, jatuh. Apalagi yang kripto atau Bitcoin, semuanya akan jatuh. Karena safe haven yang utama
cuman US dollar, obligasi surat utang Amerika Serikat. Disinilah ada peluang besar untuk Anda semuanya. Jika Anda investor yang punya dana nganggur yang besar, jika Anda punya dana nganggur 100 miliar minimal, daripada Anda melakukan investasi atau trading di tempat di luar US dollar, di luar safe haven, di bisnis yang lain, apalagi Anda trading saham atau apapun yang Anda lakukan, itu dalam tren yang menurun, hancur. Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dipastikan Anda rugi. Peluangnya adalah Anda melakukan lawan dari tren yang ketidakpastian itu. Di saat tren yang ketidakpastian itu terjadi, Anda bisa mendapatkan keuntungannya, yaitu di futures market. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa jika Anda punya uang minimal 100 miliar, Anda melakukan short di futures market, Anda trading oil dari harga 80, 79, waktu itu saya mengatakan sekitar 79, 80, Anda jual oil. 1 minggu sudah nyampe 70, terjadi 2 minggu kemudian. Setelah 1 minggu turun dan 2 minggu, dan sekarang harga minyak dunia oil sudah tembus 70 US dollar, bahkan sudah kemarin malam sudah di level 67.65 terhadap per barel US dollar. Ya, harga minyak sudah menyentuh 67,6 per barel US dollar. Sudah tembus 70 US dollar per barel. Dan hari ini di 68 US dollar per barel. Harga minyak sudah berubah tren. Dari 70 ke 60 sekarang ini. Ini ada peluang luar biasa. Anda bisa manfaatkan dana nganggur Anda yang 100 miliar. Daripada Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak bisa melakukan bisnis yang lain. Karena bisnis semua pada menurun. Karena kekhawatiran di pasar, ya, ketidakpastian yang terjadi, karena bank besar pun sudah dalam titik masuk jurang, yaitu Credit Suisse. Bahkan ada bank-bank lain di seluruh dunia ini yang belum kelihatan, yang belum berani mengatakan bahwa mereka akan bangkrut. Nanti ada banyak sekali yang akan menyatakan kebangkrutan itu. Dan itu membuat kekacauan di pasar. Menjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Nanti terjadi di akhir Maret 2023 ini. Atau April 2023 ini. Nah, disinilah ada peluang. Anda punya duit nganggur 100 miliar minimal. Anda bisa dapatkan cuan hanya dalam 1 bulan menjadi 1 triliun. Saya jamin Anda bisa dapatkan itu. Anda manfaatkan peluang dari ketidakpastian ekonomi ini. 100 miliar Anda menjadi 1 triliun. Mau dapat di mana? Dalam kondisi seperti ini. Kondisi ketidakpastian seperti ini, Anda mau bisnis apa yang bisa 100 miliar menjadi 1 triliun dalam 1 bulan? Ya, tidak ada. Hanya ada di futures market. Segera hubungi saya di email di bawah ini. Kalau Anda tertarik yang punya uang 100 miliar, ya, daripada Anda bengong, Anda simpan 100 miliar itu di bank, ya, tidak ada arti apa-apa, atau Anda tumpuk itu logam mulia banyak-banyak pun hanya naiknya cuma berapa, 5-10% setahun. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau Anda hubungi saya di email saya kasih tahu peluangnya. Anda dapatkan 100 miliar itu 1-2 bulan jadi 1 triliun rupiah. Hubungi saya di email di bawah ini, saya jelasin peluang itu kepada Anda. Ya. Hanya yang punya uang minimal 100 miliar. Ya. Yang tidak punya uang 100 miliar tidak usah hubungi saya. Dan tidak usah banyak komentar. Anda bukan level saya. Ya, 100 miliar nganggur, Anda akan dapatkan 1 triliun. Saya tantang Anda. Ya. Yang punya 100 miliar, 1-2 bulan jadi 1 triliun rupiah. Manfaatkan momen yang hanya ada di Maret dan April 2023. Tidak ada di tahun-tahun yang lain. Momen ini hanya ada dalam hidup Anda, hanya ada di Maret
April 2023. Manfaatkanlah peluang itu. Ini tantangan buat Anda, ya. Anda yang suka tantangan, Anda yang memang risk taker, ya, pengambil risiko, ya. Kalau yang takut risiko, tidak usah masuk ke tantangan ini. Anda duduk diam, dengar, menonton kejadian ini terjadi. Anda duduk, dengar, lihat, nonton, ya, mengamini kejadian ini terjadi. Tapi kalau Anda yang risk taker, ya, Anda yang pemberani, ya, suka mengambil risiko, ya, suka tantangan, nah Anda patut email saya di bawah ini dan kita sama-sama membuktikan kita akan membuat sejarah bahwa Anda duit 100 miliar jadi 1 triliun dalam 1-2 bulan ini, memanfaatkan kejadian nanti pada saat Credit Suisse bangkrut atau bank yang lain besar seperti Credit Suisse itu bangkrut, maka Anda mendapatkan cuan besar. Harga minyak akan terjun bebas, ya. Itu satu. Itu baru satu. Belum yang lain, banyak peluang yang nanti akan saya berikan kepada Anda. 100 miliar Anda jadi 1 triliun. Hanya bagi Anda yang suka tantangan, yang suka risiko, yang hidupnya selalu dengan risiko-risiko, cari uang dari hal-hal yang berisiko, yang suka gambling, yang suka mendapatkan keuntungan yang besar, itulah patut hubungi saya di email di bawah ini. Yang Anda yang takut risiko, yang suka aman-aman saja dalam hidupnya, Anda adalah penonton peristiwa ini terjadi. Dan Andalah yang mengamini peristiwa ini terjadi, tetapi Anda tidak dapat duit sama sekali. Sukses untuk Anda.